Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu semua. Ini peserta sudah 25 orang. Karena sudah jam 7 mungkin bisa langsung saya mulai saja ya Bapak Ibu. Kuliah pagi ini ya, masih seger. Baik. Ya, mungkin sedikit perkenalan Bapak Ibu ya. Saya dulu S1 di ITB juga, di Elektro ya. Jadi mungkin sudah dikenalkan juga di grup. Kemudian S2 di ITB juga di Elektro, S3-nya juga di Elektro juga ya. Kemudian saya lulus S3 sekitar tahun 2010 lah ya, 2010 waktu itu pembimbingnya juga Pak Dimitri juga. Kemudian saya sehari-hari dengan tim Pak Dimitri juga melakukan riset seputar bisnis IT, telekomunikasi, kemudian data science gitu ya. Ya, nanti sambil jalan kita kenalan sambil saya mengenal Bapak Ibu sekalian juga. Ya, baik, mungkin saya mulai share dulu. Oke. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah Pak. Nah, ini hari ini kita akan membahas tentang apa ya? Tentang metodologi falsifikasi ya. Nah, ini judulnya Logic of Scientific Discovery. Itu adalah judul bukunya Karl Popper ya. Bukunya Karl Popper yang menjelaskan bagaimana sebenarnya proses logis ya, logika gitu ya. Jadi justifikasi logis, kemudian langkah logis dalam mendiscover temuan-temuan saintifik ya. Terutama yang akan kita bahas saat ini itu adalah sains yang sifatnya empirik ya. Jadi minggu lalu Pak Dimitri sudah membahas ada kebenaran logik, ada kebenaran empiris, kemudian kebenaran logik, korespondensi ya, kemudian ada konsensus ya. Satu lagi apa Pak Ibu? Pragmatis ya. Nah, yang ini Popper dalam Logic of Scientific Discovery dia membahas lebih banyak tentang kebenaran korespondensi ya, atau biasa disebut kebenaran empiris ya. Meskipun di dalam buku ini juga dia nanti akan membahas tentang misalnya demarkasi antara sains dengan non-sains ya. Di situ dia akan sedikit menyinggung tentang metafisika juga gitu ya. Tapi mungkin yang itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nanti kita lihat lah ya waktunya. Baik, ini sambil perkenalan ya. Ini cerita sedikit tentang obrolan saya dengan Pak Dimitri. Nggak tahu ini Pak Dimitri ingat atau tidak obrolan ini ya. Ini mungkin sekitar 5 tahun, 6 tahun, atau 7 tahun yang lalu, saya lupa juga. Jadi waktu itu sedang meetingnya kayaknya berdua ya, atau mungkin bertiga gitu, pokoknya nggak banyak orang gitu. Jadi meeting sambil ngobrol kesana kemari. Nah, kalau ngobrol dengan Pak Dimitri ya gitu ya, ngobrolnya kayak guyonan tapi isinya filsafat gitu. Kalau nggak kerjaan filsafat, kalau nggak spiritual gitu ya, tapi guyonan gitu. Ya, ini ngobrolnya gini ya. Jadi waktu itu saya bilang gini, entah awalnya gimana. Jadi Pak, jadi hukum fisika itu sekedar pendekatan atau aproksimasi terhadap fakta-fakta empiris. Ya, saya bilang gitu. Ya, maksudnya pendekatan atau aproksimasi itu seperti kalau misalkan ada pelukis ya, pelukis itu melihat objek ya, misalnya dia di alam itu ada kuda gitu ya. Kemudian dia menggambar kuda itu, menggambarnya di kertas gitu ya, atau di kanvas gitu. Jadi kuda yang di kanvas itu tentu berbeda dengan kuda yang di alam ya, karena kuda yang di kanvas itu tidak 3 dimensi. Kemudian dia juga
meskipun gambarnya serupa tapi dia tidak berperilaku seperti kuda dan sebagainya gitu ya. Jadi itu sekedar pendekatan atau aproksimasi. Kemudian Pak Dimitri jawab gitu. Jawabnya sambil agak-agak ketawa gitu ya. Jadi menurut Pak Dimitri, entitas-entitas dalam hukum fisika itu sesungguhnya memiliki keberadaan tertentu. Masih ada. Yang lebih konkret bahkan dari benda-benda yang kita anggap sangat nyata gitu. Saya mikir apa maksudnya gitu ya. Saya berpikirnya kan kalau ada misalnya kalau di fisika itu kan ada gaya gitu ya, ada percepatan, terus ada gravitasi, gaya gravitasi gitu ya. Kemudian ada momentum, ada massa gitu. Itu kan sekedar model yang ada di mental kita, yang ada di pikiran kita ya. Mungkin di kuliah sebelumnya ada realitas mental, kemudian realitas eksternal, ada realitas bahasa gitu ya. Nah ini saya anggap realitas mental saja gitu. Lalu Pak Dimitri nambahin gitu. Ini yang membuat saya agak kaget juga. Jadi mana yang lebih nyata Mas Budi? Tanya ke saya kan. Momentum atau mobil yang mampu menghasilkan dampak ketika menabrak dan penyeberang dan menghempaskan. Jadi mana yang lebih nyata gitu. Kalau mobilnya saya melihat mobil nyata gitu ya, bentuknya fisik dan seterusnya. Momentumnya itu adalah model mental gitu ya. Tadinya saya anggap gitu, tapi pas nabrak itu yang nyata yang mana gitu ya. Nah, itu sebenarnya bagaimana luar biasanya akal kita ya Pak Ibu ya. Jadi nanti kita akan bahas juga, ini terkait juga dengan falsifikasi Popper juga. Bagaimana akal kita itu bisa merumuskan ya objek-objek baik alam, baik logik matematik gitu ya, macam-macam tuh objeknya gitu ya. Yang ternyata objek itu tuh menggambarkan tidak sekedar aproksimasi ya. Dia bisa menggambarkan hubungan sebab akibat yang ada di alam, real hubungan sebab akibat. Mungkin dalam hal rumusnya atau formulasinya itu ya, ada angka-angka yang tidak presisi ya. Tidak presisi itu maksudnya kita prediksikan nilainya 7,5 Newton, ternyata hasilnya 7,4 Newton gitu ya, tidak presisi. Tapi hukum sebab akibatnya itu real, nyata. Bahwa gaya itu akan menyebabkan terjadinya percepatan. Gitu ya. Bahwa momentum itu akan kalau nabrak itu ya kita bisa terlempar gitu ya, dan seterusnya. Ya. Kira-kira seperti itu pembukaannya Pak Ibu ya.